Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sehat-sehat hari ini? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kesekian kalinya, dan kita akan melanjutkan mengenai materi dari pertemuan kemarin. Namun masih dalam KD menerapkan disiplin pegawai. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai poin-poin apa yang atau indikator dalam penilaian disiplin pegawai dan bagaimana regulasi atau dasar hukum dalam penerapan kedisiplinan pegawai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin. Nah, kemarin disiplin itu sangat diperlukan untuk membina ketaatan, ketertiban, kedisiplinan dari pegawai tersebut. Nah, apabila dalam pelaksanaannya terjadi adanya pelanggaran disiplin, maka harus ada punishment atau hukuman yang diterapkan. Karena disiplin tidak akan bisa kita capai dengan baik tanpa adanya atau tanpa diiringi adanya hukuman apabila terjadi pelanggarannya. Nah, sekarang kita bicara mengenai pelanggaran disiplin. Apa sih pelanggaran disiplin itu? Nah, baik, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan dari PNS atau tenaga kerja yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan, ketentuan disiplin baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi pelanggaran disiplin itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan, bisa berupa perbuatan, di mana hal-hal tersebut melanggar ketentuan atau larangan yang sudah diberikan oleh perusahaan, baik yang dilakukan di dalam instansi tersebut maupun di luar instansi tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan pelanggaran disiplin. Nah, apabila pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh PNS atau tenaga kerja atau pegawai, maka ada tingkatan dan jenis-jenis hukuman disiplin yang akan diberikan. Tapi dilihat dulu apakah disiplin itu ringan, sedang, ataukah berat. Karena pelanggaran disiplin, tingkatan pelanggaran disiplin itu akan diikuti oleh hukuman yang juga setara atau sama dengan pelanggaran yang dilakukan. Apakah itu ringan, ataukah sedang, ataukah yang berat. Nah, sekarang yang pertama, hukuman disiplin ringan. Nah, hukuman disiplin ringan ini biasanya diberikan apabila pegawai tersebut melanggar aturan disiplin yang sifatnya ringan atau kecil. Ya. Nah, hukuman disiplin ringan ini biasanya diberikan bisa berupa teguran lisan, bisa berupa teguran tertulis, atau bisa berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, teguran lisan ini hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat berwenang yang mempunyai kebijakan untuk menghukum pegawai tersebut apabila melakukan pelanggaran. Jadi teguran lisan ini dinyatakan dalam bentuk
ucapan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk ucapan oleh pejabat yang berwenang. Misalkan pejabat yang berwenang ini siapa? Pimpinannya atau atasannya. Itu namanya teguran secara lisan. Nah, yang kedua, teguran tertulis. Nah, teguran tertulis ini berupa teguran yang ditulis, dinyatakan, dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum pegawai atau PNS yang melakukan pelanggaran. Jadi tegurannya bukan berupa ucapan, tetapi sudah berupa tulisan atau dalam bentuk tertulis oleh atasan atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin ini berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS atau pegawai yang sedang melakukan pelanggaran. Nah, hukuman atau pernyataan tidak puas ini bisa dilakukan secara tertulis. Nah, itu hukuman disiplin ringan. Nah, sekarang mungkin anak-anak bertanya, Bu, apa sih contohnya melanggar disiplin ringan? Misalkan dia bertindak sewenang-wenang kepada misalkan teman atau bawahannya, tapi dia melakukannya itu tanpa disengaja, itu bisa termasuk dalam pelanggaran disiplin ringan. Atau menghalang-halangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran itu berdampak negatif atau kurang baik terhadap unit kerjanya atau terhadap bagiannya. Misalkan ada klien dari luar yang ingin mencari info dan lain sebagainya mengenai kegiatan di bagiannya, dia menghalang-halangi, dia merahasiakan. Nah, ini termasuk dalam pelanggaran disiplin ringan. Nah, hukumannya bisa berupa teguran lisan, bisa teguran tertulis, atau juga pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, sekarang yang kedua, hukuman disiplin sedang. Apa sih contohnya hukuman disiplin sedang? Misalkan dia berlaku sewenang-wenang kepada bawahan dengan disengaja, atau mungkin dia punya dendam, atau dia bertindak sewenang-wenang. Nah, itu juga termasuk disiplin sedang. Atau dia ikut dalam memberi dukungan atau kampanye ya terhadap salah satu wakil calon yang sedang mencalonkan diri pada waktu itu. Itu masuk kepada hukuman disiplin sedang. Nah, masuk dalam pelanggaran disiplin sedang. Nah, sekarang hukumannya apa? Yang pertama, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Jadi begini, untuk PNS atau pegawai negeri sipil itu tiap 1 tahun sekali dia harus mengajukan kenaikan gaji, namanya gaji berkala. Jadi setiap 1 tahun sekali ada kenaikan gaji. Nah, kalau dia pernah melakukan pelanggaran disiplin sedang, maka dalam tahun itu dia tidak bisa mengajukan untuk kenaikan gaji. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Nah, misal tahun ini dia mengajukan ingin kenaikan pangkat, tetapi dia juga melakukan pelanggaran disiplin sedang, maka selama 1 tahun ke depan dia tidak boleh mengajukan kenaikan pangkat. Oke. Yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, bentuk hukuman disiplin sedang ini bisa saja orang itu sudah menduduki satu jabatan tertentu karena melakukan pelanggaran disiplin sedang, maka dia akan diturunkan pangkatnya satu tingkat lebih rendah dari
pangkat sebelumnya. Oke. Sekarang yang ketiga, hukuman disiplin berat. Nah, hukuman disiplin berat apa sih Bu contohnya hukuman disiplin berat? Misalkan menyalahgunakan wewenang, terus korupsi, membocorkan rahasia perusahaan atau negara. Nah, itu masuk dalam pelanggaran disiplin berat. Nah, hukumannya juga lebih berat. Yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi kalau dia sudah menduduki satu pangkat tertentu, maka dia akan diturunkan satu tingkat di bawahnya selama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu dia berada di pangkat yang satu tingkat lebih rendah dari pangkat awalnya. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Jadi dia diturunkan jabatannya, juga dipindah tempat atau posisi dia bekerja. Misalkan dia ada di bagian A, dipindah di bagian B, dan pangkatnya juga diturunkan. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Nah, pembebasan dari jabatan ini sudah berarti dia dicopot dari jabatannya. Misalkan awalnya dia kepala bagian, nah dia dicopot jabatannya jadi pegawai biasa. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Berarti di sini dia diberhentikan, di PHK, ya, di PHK, dipecat, tapi dengan hormat. Yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Berarti dia dikeluarkan dari PNS dan secara tidak hormat juga. Nah, ini nantinya akan berimbas baik pada psikis daripada pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan siapa sih yang berhak untuk menghukum, atau siapa sih yang berhak untuk memberikan hukuman tersebut kepada pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah presiden, yang kedua pejabat pembina kepegawaian pusat, yang ketiga pejabat struktural eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan eselon 5. Yang keempat, kepala perwakilan Republik Indonesia. Yang kelima, pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi. Yang keenam, gubernur. Ini apabila yang melakukan pelanggaran di lingkup provinsinya, ya itu. Yang ke-7, pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten atau kota. Ya, ini ada di daerah masing-masing. Nah, itu adalah pejabat-pejabat yang berwenang untuk menghukum bagi pelanggar disiplin yang ada di lingkungan pegawai negeri sipil. Nah, itu anak-anak materi untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan dan tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.